Sahabat SBJD dimanapun berada, Shalom. Hari ini edisi 17 Maret tahun 2025 bersama saya Pendeta Erlei Amiani yang melayani di Resort GKE Pematang Karau. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 33 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh beraktivitas, kami boleh berkarya, kami boleh melayani ini semata-mata hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, di setiap harinya kami selalu rindu untuk bersama-sama merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat rohani di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, namun saya memberi penekanan membaca di ayat yang ke-5 dan ke-6, demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mengusung tema penyesalan di hadapan Allah. Ada dua respon ketika seseorang kedapatan melakukan tindakan yang keliru atau perbuatan dosa di dalam kehidupan ini. Yang pertama, responnya atau sikapnya adalah ia akan bersikap defensif. Ia akan membela diri, ia akan menyangkal terhadap kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Yang kedua, ia akan mengaku bersalah. Ia akan menyesal dan merubah dirinya. Nah, saudara-saudara, sahabat BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Respon atau reaksi yang kedua menjadi pilihan sikap yang dilakukan oleh umat Israel, di mana mereka menyesali atas setiap dosa dan pelanggaran mereka, atas kekeliruan mereka yang tidak sabar, yang emosi, yang kalau boleh dikatakan mungkin berburuk sangka kepada Tuhan. Mereka meragukan Tuhan Allah yang selama ini sudah berkarya, bertindak di dalam kehidupan mereka. Betapa tiba saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang begitu dikasihi Allah. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah yang telah diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah keluar dari perbudakan di Mesir. Dan kalau kita melihat di dalam teks firman Tuhan ini, sebelum peristiwa ini terjadi, ketika Musa meminta penyertaan Tuhan Allah di padang gurun, sebelumnya Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima dua loh batu itu. Tetapi orang-orang Israel ini tidak sabar begitu ya, menantikan atau menunggu turunnya si Musa itu dari Gunung Sinai. Mereka berpikir jangan-jangan Musa ini tidak akan kembali lagi, sehingga mereka mendesak Harun untuk membuat lembu emas. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, orang Israel ini adalah bangsa yang tidak sabaran ya, yang berpikir secara emosi, yang kemudian dibuahi dengan tindakan yang keliru. Seperti yang saya katakan tadi, mereka meragukan kuasa Allah. Padahal Allah sungguh sudah luar biasa.
menuntun, memelihara, menyatakan bukti kasih dan pemeliharaannya. Saudara BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan, kendati pun dosa begitu besar yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Allah, namun atas permohonan Musa agar Allah tidak membinasakan Israel, maka setelah peristiwa anak lembu emas itu, Musa membentangkan sebuah kemah di luar perkemahan orang Israel agar setiap orang yang mencari Tuhan dapat datang ke kemah itu. Nah, saudara, ini merupakan anugerah bagi umat Israel, mengingat mereka adalah bangsa yang telah berdosa terhadap Allah. Dosa tentunya menghalangi keakraban mereka dengan Tuhan Allah, namun anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna itu tetap Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kita melihat bahwa kesetiaan manusia itu begitu rapuh, namun kesetiaan Tuhan Allah itu tiada terbatas. Kesetiaan Tuhan Allah itu adalah sungguh-sungguh boleh Ia selalu nyatakan di dalam kehidupan kita. Semua hanya karena anugerah, semua hanya karena kasih karunia yang Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang dialami, apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel ini ketika dihadapmukakan, ketika direfleksikan dalam kehidupan kita, menjadi satu pembelajaran. Bahwa kerap kali ketika kita merasa bimbang, ketika kita merasa ragu, ketika ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, kita mengalami persoalan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita mengalami kondisi kehidupan ekonomi yang mungkin tidak baik-baik saja. Seringkali kita tidak sabar. Seringkali kita mungkin berburuk sangka kepada Tuhan. Apa iya Tuhan akan menolong saya? Apakah iya Tuhan akan membebaskan kita dari kesesakan atau ketidaknyamanan yang kita alami hari ini? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita percaya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki keberanian percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam pertolongannya. Dan ketika hari ini kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan karena ketidaksabaran kita dengan mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar kuasa Tuhan, mari kita menyesali itu semua. Mari kita berubah. Mari kita meletakkan setiap pengharapan hidup kita hanya kepada Tuhan Allah saja, di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ia telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Mengapa tidak? Kita juga menyatakan syukur kita dengan hidup taat dan setia, hidup benar, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam kehidupan ini kami bisa saja meragukan kuasa Tuhan ketika kami berada dalam kondisi yang terdesak, ketika kami berada di dalam kesulitan, ketika kami berada dalam penderitaan, ketika kami mengalami kesusahan di dalam hidup ini. Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, bahwa sungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami memiliki iman yang semakin diteguhkan, agar kami memiliki keberanian percaya untuk mengandalkan Tuhan Allah sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami hanya dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.